Orang lain mencari makanan di hutan memikirkan tentang makanan. Sedangkan dua orang ini sudah menikmati kebebasan makanan laut. Ada udang sungai liar yang tak kunjung habis dimakan. Ada juga kerang segar dan montok. Tentu saja, ikan juga tak ketinggalan. Baik itu ikan dikukus dalam bambu maupun dipanggang di atas batu. Semuanya bisa membuat Anda merasakannya. Setelah makan, Anda juga bisa mencicipi makanan liar dari South Xinjiang. Dan juga buah-buahan lokal khas daerah ini. Satu kata, luar biasa. Secara tiba-tiba sebuah acara bertahan hidup di alam, berubah menjadi acara memasak. Dalam episode ini, Koki dan pemburu datang ke Pulau Kalimantan di Kepulauan Melayu. Bagi penonton yang akrab dengan Bear Grylls dan Cody Lundin, Pulau Kalimantan bukanlah hal yang asing. Saat memproduksi episode pertama, Man vs Wild, dan episode keempat musim ke-7, Survivorman, Bear Grylls dan Cody Lundin sudah pernah bertahan hidup di tempat ini. Tempat ini dipenuhi dengan muara yang kaya. Oleh karena itu sumber daya hayati di sini sangat beragam dan kaya. Diirigasi oleh hujan musim. Di sini terdapat hutan bakau yang lebat dan rawa-rawa yang luas. Koki dan pemburu berada di rawa yang sempit, berlayar di aliran sungai. Dalam 7 hari mendatang, mereka harus bertahan hidup di padang gurun ini, saling bergantung satu sama lain. Karena air di depan terlalu rendah. Satu-satunya cara menuju ke depan adalah dengan menggunakan perahu kecil ini. Tidak jelas apakah ini disengaja oleh tim produksi atau karena kelalaian mereka. Perahu kecil ini bocor di tengah perjalanan. Tanpa pilihan, mereka harus mendarat di tepi sungai. Perasaan pertama setelah mendarat adalah panas. Karena vegetasi di sini sangat lebat, sempit dan tidak berangin. Koki sudah mulai merasa tidak nyaman. Beruntung ada sungai di sini. Untuk mengisi kehilangan cairan tubuh, tugas utama sekarang adalah mendirikan perkemahan. Karena sedang musim hujan, hujan bisa turun setiap saat. Agar tidak kebasahan seperti ayam rebus, mereka perlu segera mendirikan tenda mereka. Meskipun hanya pukul 10 pagi, suhu udara sudah mencapai lebih dari 30 derajat. Kedua orang itu setidaknya harus minum 3 liter air setiap hari. Tapi air sungai di daerah tropis kemungkinan besar mengandung bakteri dan parasit. Harus direbus dulu sebelum diminum. Pemburu itu mengeluarkan batu api. Setelah digosok berulang kali, tidak bisa menyalakan. Sepertinya daun palem ini tidak cocok digunakan sebagai bahan untuk menyulut api. Di lingkungan yang begitu panas dan lembab, kayu sudah membusuk sebelum mengering. Ingin menemukan bahan yang sesuai untuk digunakan sebagai bahan penyulut api masih sangat sulit. Dan membuat api di sini bukan untuk pemanasan, tetapi untuk mendidihkan air. Dan kali ini akhirnya menyala. Ini berarti tidak perlu minum air sungai yang kotor. Mereka berdua sibuk bekerja keras sepanjang hari. Mereka pikir akhirnya ada air minum. Ternyata Koki meludahkannya. Kemudian pemburu pun muntah. Ternyata airnya sangat asin. Bau air laut. Tidak bisa diminum. Pemburu menduga ini karena pasang air. Dia sedang menggali rempah-rempah. Lengkuas liar. Lengkuas memiliki efek medis. Dapat mengobati rasa mual. Ini adalah rempah-rempah yang bagus untuk memasak. Ketika sang pemburu kembali, Koki sengaja pergi memberitahunya tentang kabar baik itu. Tidak disangka yang didapat adalah berita sangat buruk. Pemburu memberitahu Koki bahwa dia kehilangan pancinya. Ini membuat sang Koki sedikit marah. Meski pemburu terus-menerus meminta maaf dan mengatakan bahwa dia menangkap seekor lele. Tapi saat ini sang Koki masih marah. Meskipun ada ikan, dengan apa dia mau memasaknya? Pada saat ini, pemburu mengusulkan menggunakan bambu atau penutup panci untuk memasak. Hal ini telah sampai pada titik. Jadi, satu-satunya pilihan adalah menerima saran ini. Memasak bahan makanan dengan bambu sudah memiliki sejarah ribuan tahun. Meski begitu, Matt adalah seorang koki Michelin. Tetapi sebelumnya dia hanya mendengar tentangnya. Dia harus mengubah gaya memasaknya. Ini pertama kalinya dia memasak ikan ditutup bambu. Dia juga tidak tahu bagaimana rasanya. Ini masih makanan pertama yang mereka makan minggu ini. Tidak disangka rasanya sangat enak. Daging ikan memiliki aroma bambu. Ini adalah hidangan istimewa. Seekor lele hanya dapat memberikan 300 kalori. Jauh dari cukup untuk kebutuhan sehari-hari 2 orang. Mereka memerlukan mangsa yang lebih besar. Pemburu Kiaosu mungkin adalah seorang pengejar yang sangat baik. Dia menemukan jejak lumpur di vegetasi. Harusnya merupakan jejak dari hewan tertentu. Dilihat dari ketinggian, ini sepertinya jejak babi hutan. Ada jejak babi hutan di batang pohon ini juga. Ini jejak ketika babi hutan menggaruk gatal. Menunjukkan babi hutan kira-kira seukuran ini saja. Berat tubuhnya sekitar 4050 pon. Karena vegetasi di sini terlalu lebat, tidak bisa menggunakan busur panah untuk berburu hewan. Maka satu-satunya opsi adalah memasang perangkap. Pemburu berencana membuat jerat dari bambu berbentuk segitiga. Meletakkan makanan di dalam jerat. Untuk menggoda mangsanya agar mengaktifkan perangkap, dia harus menyelesaikan perangkap sebelum matahari terbenam. Jadi nanti malam bisa langsung dipasang. Sementara itu, Koki pun sibuk. Dia berencana membuat rak panggangan.
untuk berjaga-jaga jika benar-benar berhasil menangkap babi hutan. Ada juga cara untuk mengatasinya. Sepertinya Koki sangat percaya pada pemburu. Seiring berjalannya waktu, jerat pemburu juga sudah jadi. Sekarang tinggal memilih lokasi. Lokasi seringnya seekor babi hutan muncul. Cukup letakkan dengan baik. Keesokan harinya, mereka tiba di tempat perangkap. Ternyata sangkarnya telah terpicu. Tetapi tidak ada yang tertangkap. Sepertinya sangkar tidak cukup berat. Babi hutan melarikan diri. Benar-benar disayangkan. Karena tidak bisa makan daging babi hutan. Maka mari kita buat pesta makan laut layaknya jamuan raja. Pemburu pergi memancing lele di tepi sungai. Dan bersama Koki pergi ke dekatnya. Mereka menemukan banyak kerang di perairan. Akhirnya mereka mengangkat sangkar udang ke permukaan. Semoga ada hasil tangkapan yang melimpah di dalamnya. Ketika membuka sangkarnya, hasilnya melebihi ekspektasi. Di dalamnya ada seekor kepiting besar, dan beberapa puluh ekor udang sungai. Jika bahan makanan ini dimanfaatkan dengan baik, kita bisa membuat hidangan yang sangat lezat. Sekarang rak panggang yang dibuat oleh Koki dapat digunakan. Kedua belah pihak sibuk bekerja tanpa henti. Pemburu mulai bergerak, memulai memanggang ikan, dan Koki harus menangani udang sungai, juga harus menangani remis, dan akhirnya harus menangani kepiting. Akhirnya mendapat kamar. Semuanya sedang mempersiapkan pesta makan besar ini. Meskipun lingkungannya sederhana di tempat ini, tidak ada peralatan modern, tapi itu tidak berarti tidak bisa membuat hidangan lezat yang melimpah. Setelah sibuk selama lebih dari 1 jam, akhirnya hidangan besar ini selesai. Satu-satunya penyesalan mungkin adalah tidak menikmati daging babi hutan lokal. Tapi jika ada hidangan laut yang melimpah seperti ini, itu juga pilihan yang bagus. Hidangan laut lebih lezat daripada daging babi hutan. Setelah makan besar ini selesai, perjalanan 2 orang pun berakhir di sini. Mereka bisa kembali. Koki dan pemburu dalam episode ini akhirnya sampai di pulau bertahan hidup yang mereka idamkan. Pulau Diga terletak di lepas pantai Malaysia. Pulau tropis terpencil ini ditutupi oleh hutan hujan yang lebat. Pakar pengumpulan, Matt, bisa masuk, mencari bagian dalam pohon palem yang bisa dimakan di dalam hutan, atau beberapa buah-buahan khas. Hunter Su kemudian bisa menangkap berbagai jenis ikan di laut. Ada ikan pari, tuna, serta beberapa jenis kerang atau udang, kerang emas atau bisa dikatakan sumber daya sangat melimpah. Koki bahkan mengancam, jika tidak bisa membuat perjamuan layak raja, maka tidak akan kembali pulang. Turun dari kapal berarti tantangan resmi dimulai untuk kedua orang tersebut. Langkah pertama untuk bertahan hidup di alam liar adalah mencari sumber air tawar. Itu sangat penting. Sedangkan yang paling mungkin ditemukan, tubuh memerlukan tempat sumber air tawar berada di pedalaman. Tanpa peta dan kompas, kedua orang hanya bisa mengandalkan keterampilan pemburu. Keterampilan bertahan hidup di alam liar untuk mencari sumber air dimulai. Tidak lama kemudian, menemukan sebuah danau kecil. Tapi sepertinya ada sesuatu yang bergerak di danau. Ini menunjukkan bahwa ada makhluk besar lain di pulau ini. Kemungkinan besar itu adalah buaya air asin. Buaya air asin dewasa. Mereka biasanya menunggu di tepi danau untuk mencari mangsa yang datang minum air. Siap untuk menyerang. Jadi saat mengambil air, pastikan untuk memilih air yang sedikit. Amati dengan seksama pergerakan permukaan air. Pemburu itu minum sedikit, dan langsung memuntahkannya. Airnya terlalu asin. Sepertinya air laut telah masuk. Air di sini tidak bisa diminum. Harus mencari sumber air lain. Ini bukan awal yang bagus. Sedikit berbeda dari yang diharapkan. Dalam situasi seperti ini, jika tidak minum air selama 3 hari, keduanya bisa mati karena dehidrasi. Saat ini, koki tersebut sudah merasa sangat haus. Dan kepala terasa pusing. Semua itu tanda-tanda kelelahan akibat panas. Tidak boleh dianggap enteng. Dia harus segera minum air. Pemburu itu memiliki pengalaman bertahan hidup di alam liar selama 15 tahun. Dia tahu di mana mencari air dalam keadaan darurat. Ini adalah tanaman menjalar. Di dalamnya terdapat sedikit air. Meskipun jumlahnya tidak banyak, tetapi dapat diminum dengan aman. Di saat-saat kritis, ini bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Setelah mengisi kembali air, kedua orang itu melanjutkan perjalanan mencari sumber air. Kedua orang pergi ke hutan belantara. Mereka hampir berjalan 2 kilometer. Akhirnya mereka menemukan sumber air. Meskipun terlihat airnya agak keruh, namun ini adalah sumber air tawar. Cukup direbus, maka bisa diminum dengan aman. Setelah menyelesaikan masalah air minum, mereka juga akan mulai mencari makanan. Di sepanjang pantai terdapat kepiting kelapa, tapi ukurannya tidak terlalu besar. Tidak tahu seberapa banyak daging di dalamnya. Dalam waktu singkat, mereka mengumpulkan keranjang penuh. Sepertinya cukup untuk makan. Sementara koki memasak kepiting kelapa, pemburu bersiap-siap membuat santan kelapa. Santan kelapa adalah bahan makanan tradisional Asia Tenggara. Sangat disukai oleh penduduk setempat. Koki berencana untuk memasak santan kelapa dan kepiting kelapa bersama-sama di dalam panci. Membuat sup kelapa kepiting. Setengah jam kemudian,
Dua orang dapat menikmati hidangan ini. Kami mengira ini makanan lezat langka. Ternyata si pemburu langsung muntah. Ternyata kepiting ini pemakan bangkai. Mereka makan buah atau ikan yang membusuk. Bahkan hidup dari kotoran. Karena Koki tidak membersihkan ususnya. Sehingga rasanya pahit. Sangat menjijikan. Sulit ditelan. Sepertinya akan lapar lagi hari ini. Tak disangka Chef Michelin juga bisa gagal. Hanya bertahan dengan sedikit kelapa selama 2 hari. Waktunya sudah hari ketiga. Kekosongan makanan. Mendorong si pemburu untuk memikirkan opsi lain. Dia melihat ke pulau lain. Merasa tidak boleh tinggal di sini lagi. Berdasarkan pengalaman si pemburu. Di depan, air laut yang lebih gelap. Pasti ada sumber daya yang melimpah. Dia merasa mereka harus membuat rakit. Rakit berlayar ke pulau seberang. Saat itu, Koki hanya bisa percaya pada penilaian pemburu. Mereka berdua mengumpulkan bahan untuk membuat rakit. Baik itu tas kulit ular maupun jaring ikan. Asalkan bisa digunakan. Mereka tidak melewatkan apapun. Setelah 4 jam bekerja. Setelah mengikat beberapa puluh meter batang bambu. Rakit mulai terbentuk. Namun saat ini risiko berlayar sangat besar. Mereka berencana berlayar esok hari. Keesokan harinya, mereka berdua berlayar dengan rakit menuju tanah makanan. Setelah perjalanan susah payah setengah hari, akhirnya mereka tiba di pulau. Namun hal ini membuat mereka terkejut. Sebuah pulau terpencil. Inilah pulau terpencil. Tidak ada apa-apa. Ini berarti mereka tidak bisa berkemah di sini. Tapi bagaimanapun juga, mereka harus tenang. Pemburu berencana untuk pergi memancing. Dia membuat slingshot Hawaii. Dengan harapan dapat membantu dia menangkap ikan. Wilayah muara pasir melindungi karang dari abrasi air laut. Oleh karena itu, sedimen di sini lebih sedikit. Kualitas air lebih jernih. Jumlah ikan juga lebih banyak. Target pemburu adalah ikan kerapu. Ikan ini sering ditemukan di daerah karang di sini. Dan sangat mudah ditangkap. Cho Sin Fang menunggu kesempatan yang tepat. Dia menusuk dengan lembing ikan. Akhirnya dia berhasil mendapatkan sesuatu. Dia berhasil menangkap seekor ikan kerapu. Sangat cantik. Sementara itu, Matt, sang ahli pengumpul, tampil di pantai. Salah satu sumber daya paling kaya di pulau ini adalah rumput laut. Benda ini sangat cantik. Ini adalah jenis rumput laut yang disebut rumpai laut kuda. Juga dikenal sebagai telur ikan hijau. Meskipun tidak menemukan makanan lain, hanya makan ini sudah cukup. Itu sudah cukup untuk bertahan sementara untuk keduanya. Karena mereka kaya akan berbagai nutrisi dan zat besi. Saat dimakan, langsung meledak di mulut. Rasanya seperti makan telur ikan. Ini adalah bahan makanan yang sangat mahal. Dan di sisi pemburu, dia menemukan sesuatu lagi. Dia berhasil menangkap udang lobster besar. Sepertinya hasilnya sangat melimpah. Seekor kerapu. Ditambah 1 udang lobster dengan telur sendiri. Sepertinya tempat ini adalah pilihan yang tepat. 4 hari telah berlalu. Akhirnya sang pemburu dan Koki memiliki makanan yang layak. Tugas memasak selanjutnya diserahkan ke Koki bintang Michelin ini. Waktu memasak makanan laut tidak perlu terlalu lama. 10 hingga 15 menit sudah cukup. Saat mendidih, aromanya sangat harum. Terlihat sangat lezat. Dagingnya sangat lembut dan segar. Setiap suap terasa membawa kebahagiaan. Akhirnya beberapa hari ini tidak sia-sia. Semua ini sangatlah layak. Keesokan harinya, karena masalah kekurangan air tawar, mereka perlu kembali ke pulau sebelumnya. Berencana menangkap beberapa jenis ikan lagi di perjalanan pulang. Namun tidak menemukan apa-apa. Sepertinya kali ini tidak beruntung. Setelah kembali ke Pulau Diga, harus memikirkan masalah makanan lagi. Makan besar. Sekarang tidak tertarik dengan kelapa dan kepiting. Sepertinya harus mencari bahan makanan baru lagi. Koki menemukan kelapa duri di hutan. Daging buahnya bisa dimakan. Rasanya seperti kacang. Dan bahan makanan ini mahal. Hanya digunakan dalam kesempatan khusus saja. Karena malam ini adalah bulan purnama. Beberapa ikan akan berenang ke kolam dengan arus air pasang. Bila beruntung, bisa menangkap beberapa mangsa. Mereka mencari di tepi pantai untuk sementara. Akhirnya menemukan sesuatu. Ini adalah ikan pari. Harus berhati-hati saat menangkapnya. Karena ekor ikan pari berduri dan beracun. Perjalanan ini patut dilakukan. Santan dicampur dengan rempah lokal. Kemudian direbus bersama dengan ikan pari. Sehingga menjadi sup santan ikan pari yang lezat. Saat hendak pergi, Anda dapat menikmati sup ikan pari yang begitu lezat.